Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. G in the remix. Oke teman-teman, sekarang gue bareng siapa nih ya? Ini temen gue, adik kelas gue waktu dulu di sekolah ya. Bedanya dia mondok, gue enggak. Kayak gitu. Nah, siapa ini namanya? Alamat TTL biasa lah. Silahkan perkenalkan diri. Nama lu siapa? Lu sekarang ngapain? Gawean lu apa? Nih minum. Ayo. Ya, nama gue Pira Agustin. Sekarang gue adik kelasnya Abang Rizky. Iya, abang lo dipanggilnya. Oke, sekarang lu gawe sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Bekasi. Oke, teman-teman. Ini teman-teman apa ya? Mungkin video ini singkat karena gue bikin video ini tepat jam 1 dan nanti jam 2 dia masuk kerja. Ini emang luar biasa sibuknya gue. Luar biasa deh nih ngotek ini, udah lama tapi baru sempat kali ini. Nah, gue waktu itu kaget ketika adik kelas gue ini apa ya, ngabarin gue. Katanya dia bilang gini, "Bang, gue baru selesai ya. Baru selesai ODP lo." Gue kaget kan ya. Wah, pantas nggak ada kabar. Terus jarang update status juga. Tiba-tiba ngabarin kayak gitu. Siapa yang gak shock coba? Nah, gue pengen tahu gimana sih kok bisa gitu lu jadi ODP. Atau mungkin karena pekerjaan lu, karena pasien lu, gue nggak tahu. Silakan coba share kepada teman-teman. Ya, jadi waktu itu kan gue masuk malam. Itu lagi rame rumah sakit. Gue bangun tidur, gue ngelayanin pasien itu datang, dia bilang kalau dia itu tipes. Si pasien itu bilang kalau dia itu tipes. Akhirnya gue tanya, kenapa bisa tahu tipes, mana hasil labnya? Kata gue tanya gitu. Nah, si pasiennya bilang, saya di lab di rumah sakit tapi hasilnya nggak dikasih tahu, nggak diambil. Saya cuma dikasih tahu kalau saya tipes. Pasiennya ngejelasin kayak gitu ke gue. Nah, akhirnya gue periksa, gue tanya keluhan dia. Nah, dia itu demam, memang udah 6 hari demam. Nah, ya, bentar. Woi. Nah, terus si pasiennya akhirnya gue periksa, gue tanya keluhan dia, ternyata dia udah demam 6 hari. Demam dia 6 hari, gue tanya lagi selain demam apa lagi. Terus dia bilang badannya pada pegel-pegel gitu. Nah, di situ gue tanya, ada sakit tenggorokan enggak? Nah, kata si bapak itu, sakit tenggorokan itu munculnya enggak sering. Kadang-kadang. Terus gue tanya lagi, batuk pilek ada enggak? Kata si bapak kalau batuk pilek dia ada. Nah, terus akhirnya gue lapor ke dokter jaga di IGD. Nah, setelah gue lapor, perintah dokter gue disuruh buat cek lab sekalian pasang infus. Itu yang dianya, dia cek lab. Nah, si bapak itu akhirnya gue pasang infus, gue cek lab, gue pakai masker, si bapaknya juga pakai masker. Tapi itu kesalahan guanya itu, gua nggak pakai sarung tangan. Nah, terus akhirnya gua cek lab. Tapi tar dulu deh. Sebelum itu lu ada apa ya? Prediksi nggak atau kecurigaan gitu kepada si pasien itu, ini kayaknya gejala COVID nih gitu. Ada nggak sih? Ada sih, cuma nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu curiga banget soalnya pas itu belum marak-maraknya COVID kayak sekarang. Kejadiannya kapan sih? Kejadiannya itu di bulan Maret awal apa pertengahan Maret gitu. Oh iya. Belum seramai inilah masalah COVID. Iya. Nah, akhirnya gue cek lab. Setelah gue cek lab, hasilnya emang benar dia tipes, hasil tipes. Nah, terus ada hasil darah lengkapnya yang nggak bagus. Nah, akhirnya dokter penyakit dalam, gue hubungin dokter penyakit dalam. Nah, dokter penyakit dalam nyaranin buat rongsen. Nah, ternyata di rongsen itu gambarannya bronkopneumonia. Itu gambaran apalah itu. Itu gambaran itu tanda-tanda kalau pasien itu COVID. Nah, akhirnya
dirawat lah di rumah sakit. Nah, dirawat di rumah sakit, sebelum dipastiin dirawat, si pasiennya ditanya kerjanya di mana. Nah, si pasien bilang cuma bilang kerja di Jakarta, nggak lebih, udah bilangnya kayak gitu aja. Nah, akhirnya Dan lu beserta pihak rumah sakit ngasih tahu nanya lebih detail saat itu atau enggak? enggak. Oh. Itu emang karena kita kelelahan kan, jadi nggak sempet nanya yang lebih detail lagi. Nah, terus akhirnya si pasien dirawat, diperiksa sama dokter penyakit dalam. Si pasien itu udah dikasih obat, udah diinfus, obat demamnya udah masuk, cuma demamnya nggak turun-turun. Nah, dokter penyakit dalam itu curiga, ini kenapa demamnya nggak turun-turun. Ya, terus? Nah, terus akhirnya si dokter penyakit dalam itu nanya ke pasiennya masalah pekerjaan dia dan lain-lain. Awalnya si pasiennya itu cuma bilang ya di Jakarta kayak gitu, ditekan terus sama dokter penyakit dalamnya biar dia jujur semuanya gitu. Dan akhirnya si pasiennya bilang kalau dia itu kerja di suatu kedutaan Argentina. Bosnya dia sama temennya dia itu udah positif corona. Jadi kayak gitu. Nah, terus akhirnya langsung lah si pasiennya dipindahin ke ruang isolasi. Di rumah sakit tempat lu kerja? Iya. Sebenarnya rumah sakit tempat gua kerja bukan rumah sakit buat pasien COVID. Cuma karena itu kecolongan, ya mau nggak mau kan kita harus rawat. Kita ini dulu ya. Rescue dulu. Nah, terus setelah dirawat, akhirnya hubungin lah orang Dinkes. Kalau di rumah sakit ada pasien kayak gini buat dilakuin swab dan lain-lain. Akhirnya berapa hari kemudian orang Dinkes itu masuk ke rumah sakit. Orang Dinkes, orang puskesmas tempat si bapak itu tinggal, si pasien itu tinggal. Nah, terus setelah di swab berapa hari tuh hasilnya keluar, hasil swabnya. Si pasiennya keadaannya baik, bisa jalan, di ruang isolasi pun dia main HP sendiri. Pokoknya si pasiennya nggak terlalu parah banget karena dia emang nggak ada penyakit bawaan kecuali penyakit itu. Tapi panas aja gitu badannya. Iya, cuma badannya panas terus ngerasa sesek aja. Nah, akhirnya si pasien yang ngerasa udah enakan, dia minta pulang sebelum hasil swabnya keluar. Yang dari pihak rumah sakit kita ngomong ke orang puskesmas tempat si pasien itu tinggal. Kalau si pasien ini kita pulangin gimana? Nah, akhirnya pihak puskesmas kalau emang selagi pasien itu kondisinya bagus, kata orang puskes pulangin aja, nanti dipantau sama pihak puskesmas. Nah, kejadian itu belum ada wisma atlet. Wisma atlet yang di Jakarta itu belum ada. Akhirnya dipulangin lah si pasiennya, cuma diisolasi di rumah, nggak boleh kemana-mana, dipantau sama orang puskesmas. Terus berapa hari kemudian lagi hasilnya keluar. Beberapa hari? Iya. Beberapa hari dia pulang? Pas gue libur itu ya hasilnya keluar. Nah, hasilnya keluar, gue dapet telepon lah dari rumah sakit. Gue besoknya nggak boleh masuk kerja sama pihak rumah sakit. Ya gue kan tanya, gue habis libur kok gue disuruh libur lagi. Enak dong, itu harusnya lu bersyukur. Gimana sih ya? Cuma gue penasaran kenapa gue libur terus. Nah, akhirnya gue tanya, apa gue diberhentiin ini? Bu, kenapa kok saya diliburin gitu? Terus akhirnya kata pihak rumah sakit, iya pasien yang kemarin swabnya udah ada gitu. Hasilnya apa, Bu? Terus akhirnya kata ibunya hasilnya positif. Kata, wah, gue kaget kan ya, gue takut soalnya gue juga kan ketemu sama orang rumah gue, sama tetangga gue, sama temen gue. Nah, terus kata si ibu itu yang nelfon gue nanya keadaan gue lah, gimana keadaannya sekarang, ada keluhan enggak? Ya kan gue bilang alhamdulillah sih Bu nggak ada keluhan. Terus kata si ibu itu selama 14 hari hitung pir dari sekarang sampai 14 hari Pira jangan masuk kerja dulu katanya gitu. Yang Pira isolasi diri di rumah, sering-sering olahraga, berjemur, minum vitamin. Nanti vitamin dikirim dari orang rumah sakit. Berarti itu selama 14 hari lu ada di rumah? Gue di rumah. Apa yang lu lakuin tuh pas di rumah? Pas di rumah ya gue minum vitamin rutin. Setiap hari gue selalu
ditanya sama dokter WhatsApp gua, dokter rumah sakit, nanyain keadaan gua setiap hari harus ngelapor keadaan gua kayak gimana. Terus gua berjemur gua setiap jam 10 malam. jam 10 pagi ya. Sampai jam 12. Enggak lah, gua sama tuh. Terus Gue berjemur, terus gue nggak makan makanan yang manis-manis lah, tapi nggak manis banget, yang sehat lah pokoknya. Gue selama 14 hari itu stop makan pedas, stop makan. Emang ngaruh ya? Oh, buat tenggorokan mungkin ya? Iya kan, karena kalau misalnya itu imun kita kan harus kuat. Iya. Kalau imun kita yang nggak kuat nanti virus cepat masuk. Pokoknya gue selama 14 hari itu hindarin banget makan pedas, gue sering banget olahraga, terus gue nggak tidur malam. Jam 10, jam 9 gue udah tidur. Gue nggak pernah bergadang selama 14 hari. Terus kan pasiennya nih udah ketahuan nih hasil labnya nih ya. Itu gimana tuh? Apa di rumah sakit tempat lu ditampungnya atau gimana? Enggak, pas ketahuan hasil swabnya udah positif, akhirnya pihak rumah sakit gue nelpon langsung ke Wisma Atlet. Itu pas banget Wisma Atlet itu baru jadi. Langsung dibawa. Langsung dari Wisma Atlet dijemput pakai ambulan dari sana ke rumah si pasien itu. Kenapa sih dari awal pasien itu nggak cerita gitu ke lu dan tempat rumah sakit tuh kalau di tempat kerjanya ada yang kena COVID gitu? Ya sebenarnya itu sih emang banyak sih ya kesalahan pasien buat semuanya sih ya. Buat orang yang berobat mau ke rumah sakit, kalau ditanya sama dokter ataupun perawat jangan bohong. Oh, jadi dia nutupin. Mungkin dia takut dirinya dia nggak diterima di rumah sakit, apa takut diisolasi apa gimana, makanya dia. Emang ada ya? Adanya sih? Ada aja sih. Ada ya? Lihat nggak berita yang di TV itu, yang rumah sakit RSU Karyadi itu, yang berapa puluh perawat positif corona gara-gara pasiennya bohong. Tuh, buat temen-temen kalau ada apa-apa bilang yang jujur. Iya, jangan di hubungan doang jujur. Ini juga penting, masalah nyawa, Bos. Jujur. Iya, soalnya kan perawat, dokter, tenaga medis yang lain juga kan pihak keluarga di rumah. Bener-bener ya, sian banget emang ya. Menggarda terdepan ini, luar biasa. Tepuk tangan buat tenaga medis Indonesia. Oke, terus nih pasien dibawa ke Wisma Atlet. Tapi sekarang, lu tahu nggak kabar pasien itu? Apa udah sembuh kah atau gimana keadaannya? Setelah pasien itu dibawa ke Wisma Atlet, kita dari pihak rumah sakit udah nggak ada yang tahu sih, udah nggak ada yang tahu keadaan dia kayak gimana. Pokoknya kita komunikasi sama pasien itu setelah dia udah dibawa ke Wisma Atlet, udah selesai. Itu urusan Wisma Atlet. Oke. Terakhir deh, karena udah jam segini ya, gue juga nggak mau ganggu waktu lu banyak-banyak. Luar biasa teman-teman, dia sampai datang kemari loh. Untung di rumah gue teman-teman udah ada tempat cuci tangan. Bokap gue bikin luar biasa, pakai drum. Ada mencegah apa sih namanya, hand sanitizer. Sanitizer itulah pokoknya. Itu di depan juga pakai masker juga kan kalau kemana-mana dan sebagainya. Dan terakhir teman-teman, ada nggak sih nih dari lu buat kawan-kawan semua pesen-pesen lah? Ya pesen gua sih buat semuanya, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau mau bepergian, pakai sarung tangan. Itu juga kalau nggak penting-penting banget nggak usah lah ya, kalau cuma mau ngopi-ngopi doang ya. Iya nggak usah ngopi-ngopi dulu, libur dulu lah ngopi di rumah aja. Benar, karena emang sebenarnya yang menyebabkan virus itu menyebar ya kita juga mungkin ya, karena bandel. Kitanya keluaran. Iya. Apalagi nongkrong pinggir jalan. Ya terus apa lagi? Terus ikutin aturan pemerintah. Terus jangan lupa cuci tangan. Dan satu lagi, jangan bohong kalau dia berobat ke rumah sakit. Tuh, teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh kawan gua bermanfaat bagi kita semuanya. Stay safe kawan-kawan, stay at home. Jaga kesehatan. Udah ya? Lawan corona bareng-bareng dan jangan lupa tetap berdoa teman-teman, ikhtiar. Dah teman-teman, dari kami itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video and jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Remix.